Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Sebelum kami masuki materi, saya akan berpantun dulu ya. Berburu kancil di tengah hutan, kancil didapat di bawah paman. Salam kenal wahai teman-teman, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya saya di sini, saya akan menerapkan materi dari kelompok 5. Tetapi saya di sini tidak sendiri ya teman-teman, saya ditemani oleh 4 orang teman saya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Nur Andini dengan NIM 2019-01029 sebagai moderator. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama yaitu ada Ulil Asmi, kemudian ada Reski, kemudian ada Astria Fajriani, dan juga ada Rahmawati. Rumah Sakit Pelni merupakan rumah sakit tipe B yang berlokasi di Jakarta Barat. Di era JKN, Jaminan Kesehatan Negara, Rumah Sakit Pelni telah bekerja sama dengan beberapa badan usaha milik negara, yaitu BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik. Pada tahun 2014, Rumah Sakit Pelni bergabung dengan BPJS untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Dalam situasi ini, Rumah Sakit Pelni hanya dipersepsikan sebagai rumah sakit BPJS. Hal ini didukung oleh berita online yang menjelaskan pelayanan Rumah Sakit Pelni kepada pasien BPJS. Dalam hal ini, Rumah Sakit Pelni harus mempertahankan eksistensinya dalam pelayanan kesehatan khusus untuk meningkatkan pasien perusahaan, asuransi, dan pribadi. Untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, branding perusahaan agar tidak hanya pasien BPJS yang berobat di Rumah Sakit Pelni. Dalam hal ini, peneliti akan melihat konsep marketing public relation Rumah Sakit Pelni untuk memulihkan brand image Rumah Sakit Pelni. Citra adalah seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki seseorang mengenai suatu objek. Citra perusahaan adalah persepsi dibuat berdasarkan informasi yang diperoleh tentang perusahaan. Tentu, hal ini akan mempengaruhi jumlah minat beli konsumen terhadap produk tersebut dan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, sedangkan citra merek adalah serangkaian asosiasi yang ada di benak konsumen terhadap suatu merek. Biasanya disusun menjadi suatu makna yang terbentuk dari segala sumber. Citra merek dapat diperkuat dengan menggunakan komunikasi merek seperti iklan, kemasan, publisitas dari mulut ke mulut, dan alat promosi lainnya. Manfaat adalah alasan untuk keputusan pembelian, di mana ada 3 jenis manfaat. Yang pertama ada manfaat fungsional, yang kedua ada manfaat emosional, dan yang ketiga ada manfaat dukungan rasional, di mana manfaat fungsional itu adalah apa yang Anda lakukan lebih baik daripada yang lain. Manfaat emosional itu adalah bagaimana Anda membuat saya merasa lebih baik daripada yang lain. Dan manfaat yang terakhir itu adalah dukungan rasional. Mengapa saya percaya Anda lebih dari yang lain? Di mana citra merek itu tidak harus diciptakan, tetapi secara otomatis terbentuk. Nah, citra merek produk mencakup kemudahan penggunaan, fungsionalitas, ketenaran, dan nilai keseluruhan. Di mana citra merek sebenarnya adalah konten merek. Ketika konsumen membeli produk, mereka juga membeli citra tersebut. Nah, citra merek merupakan umpan balik objektif dan mental dari konsumen ketika mereka membeli suatu produk. Nah, citra merek yang positif melebihi harapan pelanggan. Citra merek yang positif meningkatkan niat baik dan nilai merek suatu organisasi. Untuk mengkaji program pemasaran hubungan masyarakat atau biasa disingkat dengan MPR untuk menciptakan citra merek Rumah Sakit Pelni Jakarta, dan untuk mengetahui program marketing public relation Rumah Sakit Pelni Jakarta dalam menciptakan brand image rumah sakit. Pengertian pemasaran hubungan masyarakat dan marketing public relation, di mana pemasaran hubungan masyarakat adalah proses perencanaan dan evaluasi program yang mendukung pembelian dan pelanggan melalui komunikasi
dan informasi yang kredibel atau bisa dipercaya, yang mengidentifikasi perusahaan dan produk mereka dengan kebutuhan, perhatian maupun pelanggan. Marketing Public Relation adalah proses perencanaan dan evaluasi program yang merangsang penjualan dan pelanggan. Nah, hal ini dilakukan melalui penyampaian informasi dan kesan yang kredibel atau yang dapat dipercaya, yang dapat menghubungkan perusahaan, produk dengan kebutuhan dan perhatian pelanggan. Nah, konsep marketing public relation dari Thomas L. Harris tidak jauh berbeda dengan definisi yang dikemukakan oleh Phil Kotler. Nah, marketing public relation adalah kombinasi dari kekuatan hubungan masyarakat dan bauran pemasaran. Saya akan menjelaskan mengenai peran marketing public relation dalam organisasi maupun perusahaan. Nah, di sini ada beberapa poin mengenai pentingnya marketing public relation untuk kelancaran produk perusahaan yang akan kita pasarkan. Nah, peran yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran konsumen terhadap produk yang diluncurkan atau produk yang kita pasarkan. Nah, kemudian peran yang kedua adalah membangun kepercayaan konsumen terhadap citra perusahaan atau menjelaskan tentang manfaat produk yang kita pasarkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu menumbuhkan semangat melalui artikel sponsor tentang kegunaan dan manfaat produk kita. Salah satunya dengan menggunakan iklan produk yang bisa menarik perhatian pelanggan maupun konsumen kita. Peran yang keempat adalah menekan biaya promosi iklan komersial, baik di media elektronik maupun media cetak dan lain sebagainya, demi tercapainya kepuasan pelanggan. Yang kelima, yaitu meningkatkan pelayanan kepada konsumen, termasuk upaya mengatasi keluhan dan lain-lain. Hal ini dilakukan demi tercapainya kepuasan konsumen yang akan menggunakan produk yang kita pasarkan. Selanjutnya yaitu membantu kampanye peluncuran produk baru dan sekaligus merencanakan perubahan posisi produk kita yang lama. Nah, selanjutnya mengkomunikasikan secara terus-menerus melalui media kehumasan tentang kegiatan kita. Nah, selanjutnya program kerja yang berkaitan dengan kepedulian sosial dan keaslian lingkungan sehingga kita dapat mencapai publikasi yang positif. Selanjutnya adalah membina dan memelihara citra perusahaan atau produk barang maupun jasa baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Dan peran yang terakhir adalah secara proaktif berusaha menghadapi peristiwa negatif yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang. Nah, dari peran-peran tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa marketing public relation sangat penting dalam penyebarluasan informasi untuk kemakmuran dan kemajuan perusahaan, baik itu mutu, kualitas, maupun citra dari perusahaan itu sendiri. Nah, selain menjelaskan mengenai pentingnya marketing public relation tadi, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai metode penelitian apa yang digunakan pada jurnal yang kelompok kami analisis. Jadi, penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data penelitian dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara. Peneliti menggali dan memahami makna dari setiap individu atau kelompok orang yang terkait dengan masalah atau fenomena yang diteliti. Adapun alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data berupa tulisan, kata-kata, dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program yang dilakukan oleh Marketing Public Relation Rumah Sakit Pelni Jakarta untuk menciptakan brand image terbagi dalam berbagai kegiatan seperti event sosial, media campaign, evaluasi, customer relation, melakukan kunjungan ke provider, memberikan informasi kontak, sponsorship atau mengisi acara talk show, kesehatan, dan memberikan
pemeriksaan kesehatan, promosi, dan iklan gratis. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa program marketing public relation menciptakan brand image Rumah Sakit Pelni Jakarta melalui berbagai kegiatan seperti event-event tahunan, seperti hospital expo dan event sesuai kebutuhan, membuat seminar awam bagi pasien tentang hari libur nasional dan internasional. Dalam hal kampanye media sosial, Rumah Sakit Pelni Jakarta lebih aktif mengisi konten media sosial seperti update 2 kali sehari dengan konten yang berbeda sesuai kebutuhan dan promosi, serta aktif menjawab jika ada pertanyaan yang muncul di media sosial. Ketiga, evaluasi dengan menyebarkan kuesioner ke seluruh unit pelayanan yang ada dengan standar kepuasan 80%. Keempat, customer relation. Dalam hal ini, marketing public relation Rumah Sakit Pelni Jakarta menjaga hubungan dengan menangani keluhan secara tepat, melakukan kunjungan ke provider atau mendata, memberikan kemudahan kontak selama 24 jam. Kelima, sponsorship dengan mengisi acara talkshow kesehatan dan memberikan cek gratis kepada perusahaan. Keenam, promosi dilakukan dengan selalu memberikan diskon pada hari libur nasional dan internasional. Ketujuh adalah periklanan. Dalam hal ini, marketing public relation Rumah Sakit Pelni Jakarta memasang iklan di media cetak seperti majalah Women Review dan aktif mengikut sesi wawancara dengan media online. Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa faktor yang bisa dapat diperhatikan lagi bagi peneliti-peneliti yang akan datang untuk lebih menyempurnakan penelitiannya, karena peneliti ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian ke depannya. Baik itu yang pertama di bagian metode penelitian tentang studi kasus yang memberikan pemahaman yang mendalam dari objek yang diteliti. Tidak cukup jika satu sumber data saja, maka perlu dilakukan mengembangkan pemahaman tentang objek yang diteliti. Yang kedua, dalam proses pengembalian data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner tentang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena perbedaan pemikiran, tanggapan dalam pemahaman berbeda tiap responden. Yang ketiga, objek penelitiannya atau promosi kesehatan hanya difokuskan pada solusi media Instagram, di mana untuk peneliti seharusnya memberikan masukan kepada rumah sakit agar melakukan penyuluhan terhadap masyarakat sekitar atau membagikan brosur kepada masyarakat agar citra rumah sakit lebih meningkatkan dan banyak masyarakat yang mau datang berobat serta melakukan wawancara setiap tahunnya terhadap masyarakat agar bisa mengetahui seberapa besar peningkatan rumah sakit Pelni setelah diadakan penelitian sebelumnya dan tahun berikutnya apakah mengalami peningkatan atau tidak. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.